kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus tetap selalu semangat. Perkenalkan, nama saya Nur Eva, NIM 18082030022, dan tentunya di sini saya tidak sendirian bersama dua teman saya, yaitu Vira Safitri, NIM 18082030021, dan Ranti Fuji Lestari, NIM 18082030027. Kami dari kelompok 11 mata kuliah perilaku konsumen, Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 5. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi tentang lingkungan dan situasi konsumen. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian lingkungan konsumen dan macam-macam lingkungan konsumen. Yang pertama, pengertian lingkungan konsumen. Lingkungan konsumen merupakan konsumen berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar yang dipengaruhi oleh alam sekitar, iklim, cuaca, temperatur, dan letak geografi. Bahkan sebaliknya, bukan hanya lingkungan yang dapat mempengaruhi konsumen, tetapi konsumen juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Bagian penting dari lingkungan atau environment adalah rangsangan fisik dan sosial yang diciptakan oleh pemasar untuk mempengaruhi konsumen. Yang kedua yaitu macam-macam lingkungan konsumen. Menurut Peter dan Olson, lingkungan konsumen terbagi ke dalam dua macam, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan seluruh interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang sekelilingnya. Nah, berdasarkan kedekatannya dengan konsumen, lingkungan sosial ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang paling dekat dengan konsumen dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Contohnya, ayah, ibu, kakak, adik, dan keluarga yang tinggal serumah atau yang tinggal bersama dengan konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro adalah lingkungan yang jauh dari konsumen, yang berskala luas dan bersifat umum. Misalnya pengaruh budaya, pengaruh politik, dan lain sebagainya. Contohnya, penurunan dolar dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Yang kedua yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan semua fisik non-manusia yang ada di dalam sebuah lingkungan di mana perilaku konsumen itu terjadi. Nah, dalam lingkungan fisik terdapat dua elemen, yaitu elemen ruang dan elemen non-ruang. Elemen ruang merupakan faktor yang paling nyata, antara lain semua objek fisik seperti produk dan juga merek, di samping negara, kota, toko, dan juga desain interior. Selanjutnya yaitu elemen non-ruang. Elemen non-ruang merupakan faktor yang tidak nyata, antara lain iklim, cuaca, waktu, suhu, dan juga temperatur. Sekian pembahasan materi pertama dari saya. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Vira Safitri sebagai pemateri kedua dan juga Ranti Fuji Lestari sebagai pemateri ketiga. Disilahkan. Saya Ranti Fuji Lestari sebagai pemateri 2 akan memaparkan materi tentang pengaruh lingkungan terhadap konsumen dan situasi konsumen. Pengaruh lingkungan terhadap konsumen. Menurut Kotler 2001, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, antara lain 1. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor kebudayaan
memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada tingkah laku konsumen. Pemasar harus mengetahui beberapa hal, antara lain: 1. Budaya. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang mempelajari seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Yang kedua, subbudaya. Subbudaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai terpisah berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang umum. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dengan para anggotanya menganut nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai dan perilaku yang serupa. Adapun faktor-faktor perilaku konsumen yang mempengaruhi pembelian konsumen, antara lain: 1. Harga. Harga adalah jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang dan jasa. Yang kedua, promosi. Promosi merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas produk adalah mencerminkan kemampuan produk untuk menjalankan tugasnya yang mencakup daya tahan, kehandalan, kemajuan, kekuatan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengaruh pribadi, yaitu konsumen dipengaruhi oleh pendapat pribadi dari orang-orang di sekitarnya yang memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada konsumen, berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelian. Yang keempat, keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi penelitian yang luas. Dan yang kelima, situasi. Situasi adalah perilaku konsumen dapat berubah. Kadangkala perubahan ini bisa tidak menentu dan tidak dapat diramalkan, sehingga perubahan ini dapat dimanfaatkan sebagai strategi. Situasi konsumen. Menurut Mowen dan Minor tahun 1988, situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Situasi konsumen terdiri dari 3 faktor, yaitu: 1. Tempat dan waktu di mana perilaku terjadi. Yang kedua, penjelasan mengenai perilaku tersebut terjadi. Dan yang ketiga, pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya, saya Fira Safitri sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang situasi konsumen dan jenis-jenis konsumen. Yang pertama itu situasi konsumen. Menurut Minor dan Moen, situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Selanjutnya ada 5 karakteristik situasi konsumen. Yang pertama itu lingkungan fisik, yaitu sarana fisik yang menggambarkan situasi konsumen yang meliputi lokasi, cuaca, cahaya, dan objek lainnya yang berkaitan dengan lingkungan konsumen. Yang kedua itu lingkungan sosial, yaitu kehadiran dan ketidakhadiran orang lain dalam situasi tersebut. Yang ketiga itu waktu atau saat perilaku muncul. Yang keempat itu tujuan yang ingin dicapai. Misalnya,
konsumen yang berbelanja untuk hadiah akan menghadapi situasi yang berbeda ketika konsumen itu berbelanja untuk kebutuhan sendiri. Yang kelima itu suasana hati. Suasana hati atau kondisi jiwa sesaat atau perasaan yang dibawa pada suatu situasi. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis situasi konsumen. Menurut Suwarman, situasi konsumen dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu situasi komunikasi, yang kedua itu situasi pembelian, yang ketiga itu situasi pemakaian. Yang pertama itu situasi komunikasi. Situasi komunikasi adalah lingkungan atau suasana yang dialami konsumen ketika konsumen itu memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Yang kedua itu situasi pembelian, yaitu lingkungan atau suasana yang dialami konsumen ketika membeli suatu produk atau jasa. Selanjutnya, situasi pembelian dalam toko eceran itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu lingkungan fisik, yang kedua itu lingkungan sosial, dan yang ketiga itu waktu. Menurut Kotler dan Kevin, ada beberapa langkah dalam melakukan keputusan untuk melakukan pembelian. Yang pertama itu keputusan pembelian merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenal suatu masalah atau kebutuhan. Yang kedua itu pencarian informasi. Pencarian informasi adalah seseorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila dorongan tersebut itu kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, maka konsumen akan membelinya. Yang ketiga itu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Yang keempat itu adalah keputusan pembeli. Keputusan pembeli yaitu setelah konsumen melakukan evaluasi alternatif, maka konsumen akan memutuskan untuk membelinya atau tidak. Selanjutnya, jenis situasi konsumen yang ketiga adalah situasi pemakaian. Situasi pemakaian adalah suasana ketika konsumen terjadi. Para produsen biasanya menggunakan konsep situasi pemakaian dalam memasarkan produknya. Produk biasanya diposisikan sebagai produk yang digunakan pada situasi pemakaian tertentu. Sekian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.